pelatihan diklat calon pramuwisata umum, yaitu mulai tanggal 2 sampai dengan 8 Maret 2020. Kalau mengenai persyaratannya sudah ada di video sebelumnya. Nah, materi-materi apa yang disajikan oleh DPD HPI Bali dalam acara diklat calon pramuwisata umum? Untuk yang pertama-tama, setiap calon pramuwisata akan mendapat buku rangkuman materi diklat. Jadi dia tebal setebal. Jadi rangkumannya di sini semuanya ya. Nah, untuk materinya, materi diklatnya, yang hari pertama, jadi setiap hari itu kita masuk, diperkirakan setengah 8 sudah di tempat ya, dari absensi, dan jam 8 diklatnya sudah mulai. Nah, sebagai awal di sini ada tata tertib calon pramuwisata umumnya, yaitu yang pertama ya, peserta wajib mengikuti seluruh program diklat termasuk uji budaya bahasa Bali, uji kompetensi, dan field trip. Nah, di sini teman-teman untuk absensinya dihitung 90% harus mengikuti kegiatan tersebut, 90% ya. Kalau misalnya kita absen, tentunya kita harus memberitahukan secara langsung kepada panitia dengan membuat surat keterangan yang dilampiri dokumen pendukung ya teman-teman, kalau misalnya kita absen. Nah, kami di situ sebagai calon pramuwisata memakai baju putih hitam, memakai dasi, dan pakai sepatu lengkap. Dilarang memakai sandal teman-teman. Nah, di sini juga kita dilarang untuk mengaktifkan HP di silence ya. Peserta harus hadir 15 menit sebelum diklat mata kuliah yang bersangkutan dimulai. Lalu peserta wajib memelihara kebersihan ruangan dan ketertiban dan sopan santun dan sebagainya ya. Nah, di sini ada tata tertib yang harus kita patuhi, dan mengenai materinya yaitu kalau hari pertama itu, jadi kita mulai jam 7.30 karena memang pembukaan dari panitia jam 7.30 sampai jam 9, absen, lalu pembukaan panitia. Nah, jam 9 sampai jam 10.30 itu, materi yang disajikan yaitu kebijakan dan peraturan pemerintah tentang pariwisata. Jam 10.30 sampai jam 11 ada coffee break. Jadi kita bisa menikmati snack, kopi atau tea ya. Jam 11 sampai jam 13 kuliah umum organisasi HPI Bali. Yaitu disajikan pemakalahnya yaitu Ketua DPD HPI Bali, Bapak Inyoman Nuarta. Lalu jam 1 sampai jam 2 makan siang. Dan dilanjutkan jam 14 sampai 15.30 materinya tentang tour planning dan jenis-jenis wisatawan. Kemudian coffee break yang kedua itu pukul 15.30 sampai jam 16. Jadi per hari ada 2 kali coffee break. Lalu untuk materi yang terakhir di hari pertama itu jam 16 sampai jam 17.30. Yaitu mengenai istilah bahasa Inggris pariwisata. Nah, kita masuk sekitaran setengah 8 atau sudah di tempat setengah 8, materinya mulai jam 8 sampai kita pulangnya setiap hari jam 17.30. Lalu kemudian di hari kedua, saya tidak sebutkan lagi jamnya ya, mulainya jam 8 pagi, yaitu materi yang dibahas kebudayaan etnik Bali, sejarah Bali dan Indonesia. Kemudian yang ketiga, penanganan masalah lingkungan dan sampah plastik. Dan keempat adalah geografi pariwisata, pulang jam 17.30. Hari ketiga materinya adalah arsitektur tradisional Bali,
imigrasi, kepabeanan, dan karantina. Lalu yang ketiga, kode etik dan keorganisasian HPI. Lalu keempat, teknik memandu wisata dan pemahaman lintas budaya. Lalu pada hari yang keempat, materinya adalah sistem sosial masyarakat dan perkembangan desa adat Bali. Yang kedua, pengembangan sadar wisata dan sabta pesona. Yang ketiga, flora dan fauna. Yang keempat, perilaku wisatawan dan penanganan komplain. Bagaimana kalau misalnya ada wisatawan kita yang komplainnya. Dan hari kelima ini membahas tentang sejarah objek wisata, etika dan simbol-simbol agama Hindu, transfer in, transfer out, P3K. Lalu kemudian untuk hari ke-6, di sini hari Sabtu 7 Maret 2020, di sini nih sobat sekalian ada uji budaya Bali. Jadi di sini ujiannya uji budaya Bali, ujian tertulis. Jadi kita berada di ruangan ujian dengan atur jarak masing-masing, lalu ada dibagikan kertas dan soal, lalu kita menjawab sendiri. Yang saya ingat ujian tertulisnya ada sejarah Bali, lalu kemudian melasti, dan arah kebijakan dan program pemerintah Provinsi Bali melalui visi Nangun Satkerti Loka Bali. Nah, apa yang dimaksud dengan Nangun Satkerti Loka Bali ya? Boleh dicek langsung di Google. Di hari ke-7 kita field trip. Kita dibagi dalam beberapa bus. Mulainya jam 8 pagi. Saya waktu itu bersama dengan Bu Niwayan Suciati. Jadi guide seniornya dengan Bu Suci waktu itu ya. Jadi kita mempunyai giliran satu persatu di depan berbicara. Kita berlaku seperti pemandu wisata. Lalu guide senior akan menilai kita. Nah, itu dia untuk ujian lisannya ya. Lalu untuk hari ke-8 dan 9 di sini ada uji kompetensi di LSP Parindo Dalung. Nah, di situ uji kompetensinya ada 2 hari, uji kompetensinya ada 2 hari. Nanti akan ditentukan hari pertama atau hari kedua. Nah, kita lihat jadwalnya ya. Jadi bukan 2 hari. Jadwalnya ada 2 hari, cuman dibagi ke dalam 2 kelompok. Antara tanggal 8 dan antara hari ke-8 dan hari ke-9 ya. Nanti disiapkan ballpoint karena lumayan banyak menulis ya teman-teman. Sekian sobat sekalian mengenai materi diklat calon pramuwisata yang sudah kita uraikan semuanya dari hari pertama dan hari terakhir. Oke, terima kasih. Semoga berguna buat teman-teman sekalian.